Selamat pagi anak-anak kami semua di rumah. Salam sehat, salam jumpa untuk pagi ini dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu harap semua di rumah sudah berdoa mengawali harimu, sudah membersihkan diri, sudah mempersiapkan alat-alat belajar untuk memulai pembelajaran kita. Dan ibu berharap semua hari-harimu menyenangkan dan kamu bahagia bersama orang tua di rumah, terutama jaga kesehatan agar wabah pandemi COVID-19 bisa kita kalahkan. Nah, anak-anak kami, kita akan mulai belajar. Anak kami yang baik, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk dan lalat. Nyamuk dan lalat adalah hewan serangga dan sering di tempat kotor atau tumpukan sampah. Nah, sekarang kita akan mulai dengan daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak-gerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menimbulkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Daur hidup lalat. Lalat merupakan salah satu hewan yang merugikan. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di tempat makanan lalat bisa hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Lalat adalah hewan serangga yang merugikan karena sering hinggap di tempat kotor. Jika lalat hinggap di makanan kita, maka menyebabkan sakit perut. Nak, ingat kembali, semua hewan serangga bernapas dengan trakea. Tumpukan sampah merupakan tempat berkembang biak lalat dan nyamuk. Selain itu, sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor membuat kita tidak nyaman. Lingkungan kotor juga menyebabkan banyak penyakit. Bagaimana keadaan lingkungan di rumahmu? Apakah kamu nyaman di sana? Siapakah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan rumahmu, lingkungan tempat tinggalmu? Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jika lingkungan sekitar kita kotor, kita dan masyarakat sekitarlah yang akan merasakan akibatnya. Kita akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita wajib mengingatkan jika ada orang lain yang mengotori lingkungan. Bersyukur pada saat kita tatap muka di sekolah, suster bersama Bapak Ibu guru selalu menekankan kebersihan agar kita menjadi anak-anak yang sehat dan kita nyaman tinggal di dalamnya, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan operasi perkalian. Kemampuan menghitung perkalian dengan benar menjadi sangat penting, apalagi ibu-ibu di rumah. Mereka sangat pintar berhitung perkalian. Anak kami, kemarin kalian sudah menyelesaikan perkalian bersusun panjang dan pendek.
Saat ini kita menyelesaikan soal cerita perkalian. Dalam membuat soal cerita perkalian perlu diperhatikan. 1. Buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. 2. Tentukanlah terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. 3. Baca kembali soalnya dan pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Di sekolah SD Asisi ada 25 ruangan kelas. Tiap kelas ada 45 orang siswa. Berapakah jumlah siswa SD Asisi semuanya? Pertama, buatlah kalimat matematikanya. 25 dikali 45 sama dengan berapa? Perkalian bilangan yang lebih besar lebih mudah dikerjakan dengan cara bersusun di bawah. Perhatikan berikut ini. 25 dikali 45. Ya. Pertama kita kalikan satuan dengan satuan. 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian puluhan dengan satuan. 20 dikali 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. Kemudian 5 dikali 40. 5 dikali 40 sama dengan 200. Kemudian 20 dikali 40. 20 dikali 40 sama dengan 800. Nah, anak kami setelah dapat hasilnya sekarang kita jumlahkan. 5 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 8 sama dengan 11. Jadi hasilnya 25 dikali 45 sama dengan 1125. Nah, sekarang perhatikan bentuk pendek. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita tuliskan angka 5, kita simpan angka 2. Berikutnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Tadi ada simpanan kita 2. 10 ditambah 2 jadi 12. Kemudian selanjutnya 4 dikali 5. Berapa 4 dikali 5? 20. Kita tuliskan angka 0 di bawah puluhan karena ini sudah puluhan. Kita simpan 2. Selanjutnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditambah tadi simpanan 2. Maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sekarang kita jumlahkan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, anak-anak yang baik, walaupun kita buat bentuk pendek, kita buat bentuk panjang, hasilnya tetap sama. Mana yang paling mudah untuk kamu pelajari, silahkan pelajari. Anak-anakku yang manis,